Selamat pagi, salam budaya untuk semua. Saya Petrus Poling Wairmahing, STMTMSC, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika. Kesempatan ini saya ingin sedikit menceritakan tentang tarian Hegong. Tarian Hegong adalah sebuah tarian tradisional yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Kabupaten Sika karena tarian Hegong ini tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sika dengan masing-masing versi yang berbeda, tetapi secara umum memiliki konsep gerakan yang sama. Tarian Hegong ini sebetulnya sebuah tarian tarian komunal yang mengungkapkan atau mengekspresikan kebahagiaan masyarakat terhadap suatu peristiwa. Boleh itu kedatangan tamu atau syukuran terhadap hasil panen yang melimpah, atau ada acara-acara pernikahan, acara-acara syukuran. Itu masyarakat secara komunal mengekspresikan kebahagiaan mereka, dan ini mereka tunjukkan melalui tarian Hegong itu. Tarian Hegong selalu diiringi dengan gong waning. Gong waning itu adalah alat musik tradisional yang terdiri dari gong dan kendang serta bilah bambu untuk ritmiknya atau perkusinya, untuk temponya. Nah, tarian Hegong gerakan dasarnya atau secara umum seperti tadi saya bilang, pernyataan syukur, pernyataan ekspresi kebahagiaan. Oleh karena itu masyarakat mengekspresikannya dalam gerakan menghentakkan kaki dan melambaikan tangan ke udara, ke atas. Ini maknanya adalah menghormati bumi, atau dalam bahasa lokal kami itu disebut Inanian Tanawawa, dan mensyukuri atau memuja yang memberi kehidupan kepada Tuhan. Dalam bahasa Sika disebut Amal Bulan Reta. Jadi secara keseluruhan tarian Hegong ini merupakan sebuah tarian yang sampai saat ini terus dilestarikan. Nah, kalau misalnya dulu tarian Hegong ini ekspresi bebas, tidak ada pola-pola tertentu, maka sekarang seiring perkembangan zaman sudah ada pola-pola yang dikembangkan oleh generasi-generasi yang sekarang. Pemerintah Kabupaten Sika, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mempunyai peran yang sangat krusial dalam upaya-upaya pengembangan ini. Ada 3 hal penting yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu kami berusaha untuk melestarikan, memanfaatkan, dan mengembangkan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa membuat Hegong ini menjadi lestari, dan ini bentuk yang kami lakukan tidak hanya di wilayah Kabupaten Sika, malah pelestarian ini juga kami kembangkan untuk di wilayah-wilayah yang lain. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan Hegong ini, lalu kita mengembangkan tarian Hegong ini, akhirnya bisa menjadi sebuah seni pertunjukan yang juga sangat indah dan sangat menarik. Oleh karena itu, kalau ingin menikmati bagaimana keindahan dan kekhasan tarian Hegong, datanglah ke Kabupaten Sika, nikmati secara langsung di Kabupaten Sika, sehingga kita bisa sama-sama melestarikan budaya yang luar biasa ini. Kami masyarakat Kabupaten Sika sangat bangga terhadap apa yang kami miliki, tarian Hegong ini. Baik, demikian sahabat budaya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi untuk kita semua. Salam budaya. Nama saya Firmus Pilin Raja. Umur 67 tahun. Kelahiran tanggal 2 Agustus tahun 1956. Saya mendalami budaya ini, saya mulai mempelajari itu mulai dari saya SD kelas 2. Kalau
turun-temurun untuk Hegong ini, dia ini sudah lari untuk masuk di saya itu sudah turunan yang ke-10. Jadi cukup mendarah daging. Sebab Hegong ini dulu dari pekerjaan yang macam mencangkul tadi, itu dilengkapi dengan yang namanya suatu seni di akapela ya, yang dinamakan dengan eoong. Jadi nada dari eoong ini yang diintonasikan, disamakan dengan gong ini. Dengan menggunakan mulut. Ada 7 suara yang mereka gunakan waktu gotong royong itu. Oleh karena itu untuk gong waning ini sebetulnya dalam lagu apa saja, kayak hari ulang tahun kayak tadi itu bisa dimodifikasikan dengan gong, bisa dilengkapi dengan gong. Hegong ini kalau menurut saya yang melihat dari dulu, kalau kami punya penari-penari dulu yang banyak belum bisa diikuti oleh penari sekarang. Terutama tentang ekspresi. Nah, sekarang ini penari lebih banyak menghibur diri. Padahalnya ini dia mau menampilkan untuk menghibur banyak orang. Oleh karena itu mulai dari tatapan, daya tarik, ekspresi, imajinasi itu harus lari ke orang banyak. Nah, ini kita masih lemah di situ. Dan ini dimiliki oleh orang dulu yang sudah meninggal. Oleh karena itu saya bilang untuk budaya ini kita harus belajar banyak. Kalau Hegong itu disebut tarian Hegong, itu tarian yang menggunakan alat musik gong waning. Itu disebut Hegong. Nah, nama ini dari salah satu gong ini namanya Hagong. Hagong berarti menyampaikan. Nah, Hegong itu artinya menggerakkan. Ya, jadi menggerakkan. Jadi namanya tarian menggunakan gong dan waning, musiknya gong waning, itu tariannya namanya Hegong. Nanti di dalam Hegong ini ada beberapa versi. Nah, jadi versi itu versi perang, versi tarian penjemputan, versi tarian syukuran. Nah, itu nanti banyak. Syukuran misalnya ketika pembuatan rumah, itu dia punya versi gong waningnya tersendiri, namanya sora. Nah, dan sora ini untuk di Kabupaten Sika ini sudah berkurang. Tarian perang saja masih ada satu yang mereka masih lupakan, namanya masanggai. Masanggai ini pengisian kekebalan. Ini mereka belum terapkan. Properti yang digunakan adalah ekor kuda. Ikun itu diambil dari ekor kuda. Mengapa diambil dari ekor kuda? Karena ekor kuda itu dia bergerak terus-menerus. Lihat saja kuda kalau sedang berdiri, ekornya pasti tetap bergerak. Kemudian kuda dipercaya sebagai kendaraan untuk menuju ke alam baka. Kendala yang pertama itu adalah karena budaya ini belum dipelajari secara mendalam dan belum ada buku yang betul-betul dapat dipercaya. Maka semua orang mainkan pendapatnya. Belum dianalisis secara matang. Inilah kendalanya. Oleh karena itu kadang budaya itu mempunyai nilai
religius yang tinggi menjadi rendah. Jadi itulah kendala. Nah, oleh karena itu ketika kita kalau misalnya menyampaikan, kemudian karena yang kita sampaikan itu tidak mempunyai nilai filosofi, akhirnya orang menjadi malas belajar. Jadi itu menurut saya kendalanya itu, kita belum begitu pendalaman untuk budaya ini belum. Nah, yaitu pertama, mereka yang disanggar itu harus menyamakan satu persepsi. Misalnya kalau tuai talau, itu untuk apa? Abialu, itu untuk apa? Lori lolo, untuk apa? Ini harus disamakan satu persepsi, pengertiannya dan dia punya akar budayanya, disamakan dulu. Jadi pesan saya, mereka harus banyak diskusi, jangan ego, tetapi harus mencari satu solusi yang terbaik untuk pengembangan budaya ini. Ami bui ami nawang, bui mora inan mole aman, wawa nyansika tanah buli alok matan, mai babo, mai sina du dien bui dan jawa du hading nawang. Latan ganu wair ba buralang napun, bilang ganu bau blutuk reta wolon.
Baik, selamat pagi, selamat datang kami ucapkan. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan hari ini ke Sanggar Biransina Watu Blapi. Acara pertama itu suguhan Siri Pinang dengan pembuatan api dari bambu. Kami nanti suguhkan atraksi-atraksi tarian, yaitu atraksi pertama itu tarian Ru'amu'u atau potong pisang, yaitu tarian perkawinan, adat perkawinan, bahwa setiap pasangan yang bisa nikah mulia itu pasti harus dengan potong pisang, sehingga di pisang itu ada tergantung sarung. Dan sarung itu harus dari pihak perempuan yang taruh di pohon pisang itu dengan baju. Jadi sarung laki-laki satu dengan sarung perempuan satu. Habis yang pihak laki-laki harus membawa gading, uang dengan kuda. Itu sebagai belisnya. Jadi kalau memang pisangnya sudah terpotong, itu berarti secara adat mereka sudah sah menjadi suami istri. Dan kenapa ditanam pisang? Itu karena pisang itu biar kita potong berkali-kali, dia akan tetap tumbuh. Dia sampai buah, sampai berbuah, baru dia akan mati. Sama pun kehidupan kita sebagai manusia, apapun terjadi, susah maupun duka, kita harus tetap bangkit, kita harus jalankan semuanya itu. Dan pisang ini tahun kau tanam satu pohon, itu tahun depan dia akan menjadi satu rumpun. Sama pun sebagai hidup sebagai keluarga. Hari ini kita menikahkan 2 orang, tapi tahun depan pasti sudah punya keturunan. Dan lama-kelamaan pasti mempunyai keturunan banyak. Maka harus ditanam pisang. Seperti itu.
Habis itu tarian awi-alu, itu tarian perang, itu tarian ketangkasan kaki. Bagaimana sebelum berperang harus dilatih dulu bagaimana orang menebas di kaki, tangan dan kepala. Maka semua prajurit itu dulu sebelum berperang itu harus dilatih tarian awi-alu magemol. Karena zaman dulu itu sering terjadi perang antar suku. Kita di sini sering karena batas tanah, batas itu sering terjadi peperangan itu. Tanah, perampasan tanah itu sering. Setelah itu tarian Tuare Talou, itu tarian pengintaian musuh. Jadi pada zaman dulu orang tua nenek moyang kita tidak menggunakan alat yang namanya teropong, itu tidak ada waktu itu. Jadi mereka menggunakan pohon tinggi atau ke bambu tinggi. Mereka memanjat di atas, lalu mereka melihat di kampung sebelah atau ke desa sebelah apakah ada musuh yang bergerak ke sini, apakah tidak. Maka mereka harus panjat di bambu. Itu tarian Tuare Talou.
Setelah itu tarian Manunggo. Manunggo itu tarian tanam padi secara bergotong royong. Kita di sini kebiasaan bekerja kebun secara bergotong royong, sehingga saat penanaman, saat mencangkul itu pasti kita selalu bersama-sama bekerja untuk penanaman padi sampai dengan panen, yaitu Togo.
tarian Hegong itu berdiri sendiri. Jadi Hegong itu tarian umum, itu keseluruhan. Jadi semua atraksi tadi itu dia menggunakan tarian Hegong. Dasarnya itu dari Hegong. Jadi semua itu Hegong. Asal usulnya dari Hegong. Tarian Papak, tarian Ruamuu atau tarian lain pun tetap kita menggunakan tarian Hegong.
Nama saya Oremus Osias, asal saya Watu Pelapi, saya di Sanggar Bliransina Watu Pelapi. Umur saya sekarang 45 tahun. Ikut dalam kegiatan budaya Sanggar ini sudah 30 tahun lebih, 35 tahun. Saya di sini sebagai penata musik tari dan juga koordinator umum. Sanggar ini berdiri sejak tahun 1987, sudah lama sekali. Dan pertama dibentuk oleh almarhum bapak saya, itu Bapak Romanus Rewo. Sejak bentuk pertama itu sudah sampai sekarang itu sudah 40 tahun lebih kelompok ini berdiri. Nama Sanggar Bliransina itu Bliransina itu artinya sejuk, segar. Dan dia terletak di Kampung Watu Pelapi, Desa Kajuwair, Kecamatan Hebokloang. Kami jumlah semua penari 40 orang, jumlah pemusik itu 15 orang. Kalau Hegong itu tarian yang biasa ditarikan pada saat acara-acara seperti penerimaan tamu, seperti upacara-upacara ada lainnya seperti pembangunan rumah, seperti syukuran. Dan tarian Hegong ini yang hanya bisa diiringi hanya dengan gong wani. Jadi biasa acara pertama kami di sini, setiap tamu yang kunjung ke Bliransina itu pertama itu sapaan adat, yaitu bahwa kita minta kepada alam, arwah leluhur kita supaya semua tamu yang datang di sini selalu dijaga, dilindungi, dan apa yang tujuan mereka itu selalu bisa berhasil dan selesai dengan sukses. Setelah itu ada pengalungan itu sebagai kenang-kenangan buat kami. Setelah itu disambut dengan tarian papak. Tarian papak itu adalah tarian penerimaan tamu agung dan diiringi dengan musik gong wani. Nanti setelah sampai di tempat persiapan untuk kita duduk itu nanti disuguhkan lagi acara penerimaan pertama itu suguhan sirih pinang. Dan suguhan sirih pinang dengan rokok, dan rokok itu nanti dibuat menggunakan bambu tradisi, api tradisi yaitu digosok pakai bambu. Setelah itu disuguhkan lagi kue tradisional yaitu kue lekun, itu yang dibuat dari tepung beras hitam dan ditumbuk halus lalu diisi dalam bambu baru dibakar. Setelah itu baru dibakar. Setelah habis nanti kue lekunnya nanti dengan minuman tradisional yaitu moke atau arak. Itu sebagai ucapan terima kasih kami kepada semua yang datang di sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat musik gong dengan gendang. Jadi yang ini disebut depo. Ini nama depo. Kalau yang ini dia bilang bibing atau naarwa. Kalau yang ini disebut bebeng atau kan naaha. Habis kalau yang ini disebut udong. Ini udong. Ini upo, dan ini disebut hagong. Ada juga gendang, 2 gendang,
seperti ini. Seperti ini gendang kecil. Ini namanya dodor. Dan ini gendang besar. Ini namanya waningina. Dan ini bambu sebagai penyemangat. Ini saur. Perkenalkan, nama saya Ibu Adriana Eni. Umur saya 50 tahun. Alamat sekarang di Sangkar Belinan Sina, Watu Belapin. Baik, dari sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara berbusana menurut tradisi kami di sini. Jadi, kami di sini untuk busananya sebenarnya itu ada 3 generasi. Pertama itu adalah generasi penerus yang anak-anak kecil tadi, terus generasi menengah, dan ini adalah busana untuk kami yang generasi tua. Jadi untuk kami generasi tua, kami memakai baju lengan panjang. Kami memakai baju lengan panjang yang dengan bahasa lokalnya labu liman gete. Sarung ini disebut sarung velak atau utan wiriwanan. Ini sarung 2 lapis. Jadi kita pakainya harus balik, harus 2 begini, terus dia punya ini pinggirnya ini harus yang di dalamnya ini ke bawah, terus yang di atas itu harus dia agak ini agak naik. Ini simbol bahwa dalam kehidupan berumah tangga itu ada pasang surutnya, ada maju mundurnya, ada suka dukanya begitu. Dan sarung ini hanya boleh dipakai oleh kami yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Untuk generasi tua itu kalungnya tidak boleh hanya 1 atau 2 kalung, harus banyak, karena ini menandakan bahwa kami sudah mempunyai banyak keturunan dari anak, cucu maupun juga cici. Kami memakai gelangnya 6 biji, sebelah 3. Ini gading asli peninggalan dari nenek. Terus ini dia punya selingan-selingannya, ini kami anyam sendiri dari daun lontar dengan benang pewarna alam. Terus kami juga memakai anting yang berbeda dengan generasi yang lain. Anting ini disebut bahar tibu. Bahar tibu ini adalah simbol kesuburan dari seorang perempuan. Jadi anting ini serasi dengan motif yang ada pada kain sarung yang kami pakai. Terus untuk tata rambut kami seperti ini disebut halan legen. Itu untuk generasi tua. Dan dari generasi menengah untuk menginjak ke generasi tua yang siap untuk menikah. Kalau dari laki-laki mau melamar, tapi itu harus orang yang sudah bisa rambutnya ini sudah bisa legen, itu baru siap untuk menikah. Dan untuk upacara legenala ini ada upacara adatnya tersendiri lagi, acara seremonial adatnya. Jadi untuk rambut kami ini ada yang memang rambut asli, rambutnya panjang, dilepas sejak dari kecil, tidak pernah digunting. Jadi ketika dia sudah panjang, pada saat-saat upacara adat seperti ini, mereka legen itu langsung dari rambut aslinya itu mereka langsung bikin legen toh. Tapi kalau ada yang lain mereka gunting terus rambut itu dipintal. Kami di sini bilang ala Semarang. Ala Semarang itu nanti dipintal terus disimpan. Nanti ketika kalau mau pakai baru mereka sudah ini legen, sambung begitu untuk legen. Ini hegin, kami di sini bahasa lokalnya hegin. Ini juga dari tulangnya kuda, tulang kuda ini komplit dengan ini. Kami juga memakai sobe atau tas ini dari anyaman daun lontar. Ini untuk isi sirip pinang, terus ada yang juga untuk isi alat kosmetik. Zaman sekarang ini untuk isi HP bisa. Giring-giring ini adalah penyemangat di saat kami menari.
Kalau menari tanpa giring-giring itu sepertinya biar gong waningnya itu rame kayak apapun, tapi kami sepertinya mengantuk kalau tidak ada giring-giring. Terus kalau ini adalah ikun. Ikun ini dari ekor kuda. Jadi kami di sini menari harus pakai ini, harus pakai ikun ini. Dan ikun ini bukan kami ambil sembarang ikun, tapi di sini ada upacara adat kematian. Kalau orang tua meninggal, itu yang kami potong itu adalah kuda. Jadi kuda yang kami potong waktu itu, ini ekornya kami panggil untuk menari. Jadi ketika kami menari, kami percaya, kami yakin bahwa arwah itu ada bersama kami. Kalau basic tarinya, gerak tarinya begini, sentakan kaki, ini kami bilang reda wain. Jadi reda wain ini harus sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Kalau musiknya pelan, yang pelan. Ada kalau versinya cepat, ya kami juga cepat. Begitu. Terus kalau tangan begini, angkat ikunnya begini. Ini kami bilang bejo rikun. Jadi ketika kita menari, kita harus benar-benar menghayati bagaimana kita begini, gerakannya begini, itu harus kita penuh dengan pemahaman begitu toh. Bukannya kita menari ikunnya kita begini, matanya begitu, tidak. Kita harus menari itu harus benar-benar ada maknanya begini, lihat ikunnya begitu. Kalau motif egongnya, sentakan kakinya, tangannya, lambaian tangannya, terus ini pantatnya harus begini. Kalau pada upacara kematian ekspresinya tetap sama seperti ini, cuman musiknya itu tetap dengan gong waning tapi versinya itu berbeda, badu blaba. Terus untuk perlengkapan, alat-alat perlengkapan untuk menarinya juga berbeda. Kami di sini biasa dibilang jojuk. Ketika jenazah itu mau diarahkan ke liang lahat, itu harus ada menarinya, dan di situ disiapkan ada nyiru terus disiapkan uang logam. Uang logam itu terus menarinya diarah ke liang lahat sampai di sana, nanti uangnya itu dihambur-hambur, terus kita yang ada di situ boleh mengambilnya. Nama saya Abdon Aliandu, umur sekarang 46 tahun, tinggal di Batu Belapi saat ini. Selanjutnya saya bisa menjelaskan cara berbusana secara tradisional untuk kaum pria. Mulai saya dari atas, kenapa kaum pria menggunakan lado? Lado ini adalah bahannya diambil dari daun lontar, dibuat tidak sembarangan ikat-ikat, ya, tidak sembarang diikat, tetapi ada aturan untuk diikat. Apa arti dari semua ini? Lingkaran ini adalah menyatukan segala pikiran kita. Kita simpulkan di belakang dan di depan. Lalu simbol kedua ini adalah simbol untuk menuju pikiran kita antara keadilan dan kebenaran. Adil atau tidak adil? Inilah pikiran seseorang. Maka seorang laki, dia sudah tancap di sini, berarti sudah rangkumkan semua pikiran arah lingkaran ini, satukan semua pikiran dari belakang dan depan. Simbol ini adalah menentukan benar atau salah. Di samping itu, ada tambahan dari simbol itu, menampilkan bagaimana gerak penampilan seorang pria menjadi simbol kejantanan. Kalau dia lepas, kelihatan dia kurang ini.
kurang begitu lelaki. Tetapi kalau dia tancap, lelakinya ada. Selanjutnya turun ke bawah, dia kaum laki memakai ini. Memakai ini. Kalung dan ada gigi babi. Gigi babi. Ini adalah satu arti bahwa kaum laki itu kerjanya adalah berburu. Berburu. Ya. Kehidupan nenek moyang dulu seperti itu. Perempuan di rumah, tetapi laki harus pergi mencari nafkah. Salah satu pekerjaan adalah berburu. Ya. Ya. Berburu. Oleh karena itu, taring ini melambangkan pekerjaan seorang laki. Baik kerja kebun ataupun berburu untuk mendapatkan lauk daging. Nah, mereka gantung di sini. Saya adalah seorang pemburu yang oke. Selanjutnya busana. Kenapa ada sarung yang melintang di sini? Kenapa ada seperti ini? Zaman dulu orang tidak mengenakan ini, tetapi orang mengenakan pakaian yang disebut hoit ketang. Hoit ketang. Hoit ketang itu panjangnya 14 meter. Panjangnya 14 meter dan orang lilit di bagian sini sampai membentuk seperti celana pendek. Celana pendek. Itu yang disebut hoit ketang. Tetapi setelah zaman bergeser, nenek moyang menggunakan yang ini. Ini namanya gaing, ini namanya lipa ragi. Lipa ragi gaing. Ya. Sebagai pengganti baju. Ya, gaing ini sebagai pengganti baju. Jika dingin, tinggal lepaskan semua, balut, sudah tidak dingin lagi. Tetapi yang asli dari dulu adalah hoit ketang. Mereka hanya menggunakan kain sepanjang 14 meter lalu melilit di sini. Ya, tetapi badannya tetap kosong ya, tidak punya ini tutupan. Kalau ini adalah simbol, sebuah simbol bahwa segala sesuatu dalam kehidupan sebuah keluarga, ya, harapan seorang ibu atau anak di rumah mengharapkan orang tua yang menjadi tulang punggung untuk mencari segalanya adalah sang ayah. Oleh karena itu, inilah pegangan mereka. Pegangan, kekuatannya ada di sini. Khusus tarian tertentu harus menggunakan pedang. Itu khususnya tarian perang, tarian paket pertanian, boleh menggunakan parang, ya, boleh menggunakan cangkul, segala macam alat pertanian, boleh. Ya. Jadi kaum pria dia juga menggunakan ini namanya mone. Mone ini adalah memberi, kalau kaum ibu, anak di rumah tangga, mereka mengharapkan bahwa segala upaya semua itu kan harus dari kaum laki. Kekuatannya ada di sini. Ya. Lalu bagaimana memberi ketegaran bahwa mereka percaya bahwa dia akan bisa. Ini yang melambangkan. Ya. Di sini lontar, tapi kenapa di sini harus pakai gelang gading? Bahwa Bapak mampu semuanya. Kekuatannya ada di sini dan pakainya harus sebelah tangan kanan. Tangan kanan. Kekuatan Bapak ada di sini semuanya. Ini adalah sebuah harapan. Harapan dari keluarga. Mudah-mudahan Bapak bisa semuanya. Kekuatannya ada di sini. Segala terkumpul di sini. Kekuatan seorang bapak di rumah tangga. Ya. Lalu aksesoris berikutnya bahwa kenapa harus ada rebing, harus ada tas, ya? Kenapa harus ada tas? Tas ini melambangkan bahwa segala sesuatu yang kita bergerak setiap saat
dia tidak akan sia-sia kemana. Ya pun, apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa semuanya yang jahat, yang baik saya isi di dalam rebing ya, tas atau istilah adat dibilang rebing. Baik atau buruk, susah atau senang, semuanya saya isi di sini. Ya. Sampingannya adalah bisa isi rokok, bisa isi hal apa saja yang bisa kita isi. Tetapi simbol yang sebenarnya dari nenek moyang adalah itu. Bahwa ini, hal baik, hal buruk, hal apa saja, inilah tempatnya. Saat malam baru refleksi. Apa yang saya isi hari ini di dalam ini. Itu simbolnya. Kalau gerak untuk tarian perang, karena kita mau melawan musuh, itu geraknya seperti tadi. Tapi gerak misalnya di pertanian, itu geraknya pasti tebas-tebas ya, tebas-tebas rumput. Ini gerak untuk bagaimana seorang kaum laki mau berkebun ya. Sementara dia menebas menebas rumput. Oke. Gerak syukuran rumah karena rumah kita sudah bangun, sekarang kita bersyukur karena kita mau tinggal. Itu geraknya mereka menari, senang. Ya. Mereka menari senang, tetapi tidak pakai ini karena mereka bukan berperang. Mereka juga tidak pakai ini karena mereka bukan berperang. Itu mereka bisa menari. Senang. Senang. Senang karena sudah tinggal di rumah. Upacara kematian, orang duduk dengan tempurung. Dudau gurbaju marah. Sairnya. Dudau gurbaju marah. Mereka tidak menari, tetapi mereka hanya dengan tempurung, tepuk-tepuk-tepuk, menyanyi. Menghibur orang berduka. Ya. Duda hogor baju marah. Tetapi topiknya baju marah. Baju marah. Itu duka.